Halo, Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya kabar baik untuk kamu ya, kabar baik di bulan Desember. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini kabar baik apa sih buat kamu ya di Desember ini. Ingat ya, sesuaikan aja, ambil yang resonate, aminkan yang baik-baik ataupun yang jika kamu mengharapkan semoga terjadi ya. Ada Nine of Wands. Kemudian di sini ada Strength. Oke. Page of Swords dan Seven of Swords ya. Ambil yang resonate aja ya. Jadi gini, kabar baik buat kamu di Desember ini. Yang pertama, yang pertama adalah satu keadaan ya atau situasi yang selama ini membuat kamu tuh kayak ngerasa tertekan gitu ya, atau kamu kayak udah lelah, udah capek mempertahankan sesuatu atau berjuang gitu ya. Bisa ini di hubungan, bisa ini dalam kondisi kamu ya, kondisi tekanan mental gitu ya, ataupun kayak selama ini mungkin kamu stres, overthinking, ataupun kamu berjuang untuk move on gitu ya, untuk kamu bisa kembali lagi bahagia lagi gitu ya. Jadi dari stres, depresi, trauma kayak gitu ya. Nah ini aku rasa kamu karena ini kabar baik ya, jadi kamu tuh berada di titik dimana kamu udah bisa relax gitu loh, kayak udah bisa santai gitu, kayak udah bisa sesuatu yang kamu perjuangkan itu bisa kamu lalui gitu loh ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kayak kamu tuh udah bisa melewati itu gitu, dan di sini kamu berada di titik dimana kamu udah merasakan ketenangan gitu ya. Pokoknya yang kamu perjuangkan itu akhirnya kamu bisa lewati gitu loh ya. Dan di sini kayak kamu tuh berada di fase udah bisa tenang gitu ya, udah bisa bertahan gitu. Kayak ibarat gini, kalau kamu dalam fase perang gitu ya, perang misalkan ya, diibaratkan tuh perang. Nah perang ini tuh kayak udah selesai gitu loh ya. Jadi kamu ini merasakan sebuah titik dimana udah kayak lega gitu loh, setelah kamu berjuang mati-matian gitu loh, setelah kamu melakukan perjuangan, pergulatan kayak gitu loh ya. Ujung-ujungnya kamu di sini menjadi orang yang lebih kuat gitu loh ya. Kamu menang lah, katakanlah seperti itu, dari peperangan tersebut gitu loh ya. Walaupun di sini ada kelelahan ya, ada kelelahan mental kayak gitu ya, capek pikiran, capek badan gitu. Pokoknya setelah kamu itu berjuang banget gitu loh, habis-habisan, mati-matian kayak gitu istilahnya ya. Jadi kamu akan bisa melihat dari hasil perjuangan kamu gitu loh, setelah kamu melalui proses yang menurut kamu ya, kamu tuh kayak kadang nggak kuat gitu loh, kadang nggak tahu harus gimana kayak gitu ya. Tapi pada ujungnya kamu yang memperoleh kemenangan gitu, karena di sini ada strength juga ya, yang menjadikan kamu tuh kesabaran ya. Kesabaran itu juga sebuah kekuatan kamu. Selain kesabaran, di sini kamu juga menggunakan tenaga kamu, daya tahan kamu, daya juang kamu kayak gitu ya.
kesabaran kamu, kegigihan kamu, ketekunan kamu kayak gitu. Dan ini menjadikan kamu tuh pemenangnya. Selain itu ini menjadikan kamu tuh seseorang yang kuat atau tangguh gitu. Dari situ kan kamu tahu ya kemampuan kamu atau kekuatan kamu gitu. Awalnya kamu mungkin tidak percaya ya, tidak yakin gitu loh, kamu bakal bisa berhasil ataupun kamu bakal bisa melewati itu gitu loh. Tapi pada akhirnya kamu mampu gitu, yang akhirnya kamu tahu kekuatan kamu gitu loh, bahwa kamu tuh sekuat itu gitu loh istilahnya ya. Oke, dan di sini kamu kayak lebih menjaga gitu ya apa yang sudah kamu peroleh itu gitu, apa yang sudah kamu dapatkan itu gitu. Ya, ada kebahagiaan di sini, ada kedamaian, ketenangan, sesuatu yang kamu perjuangkan itu akhirnya kamu dapat gitu. Ya. Karena ini yang kamu perjuangkan ini bisa macam-macam ya, bisa dalam hubungan, bisa dalam kondisi keadaan tertentu gitu ya yang membutuhkan daya juang kamu, bisa di karir, apapun itu sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini itu tuh kayak menggunakan kekuatan batin kamu dan juga daya tahan kamu gitu ya, terutama di sini dari segi mental batin kayak gitu. Ya, kesabaran gitu, membutuhkan kesabaran kamu banget gitu ya, karena di sini aku ngerasa ada perjuangan yang membuat kamu tuh kayak kelelahan, kecapean gitu loh ya, nggak hanya dari segi fisik tapi juga pikiran kayak gitu. Oke, kemudian di sini aku juga ngerasa ada beberapa yang mungkin di posisi ya, entah di kerjaan gitu ya, ini posisi kamu semakin kuat ya, terutama di pekerjaan kamu, karir kamu gitu. Jadi setelah kamu mencapai titik dimana yang sesuai dengan harapan atau keinginan kamu, disitulah posisi kamu tuh sudah kuat gitulah istilahnya ya, nggak bisa di ini lagi gitu ya. Makanya di sini ada titik dimana kamu tuh ngerasa kayak udah nyaman lah kayak gitu. Kemudian pokoknya ini kabar baik ya gitu. Dan di Page of Swords di sini aku ngerasa ada sesuatu yang selama ini tuh menjadi pertanyaan kamu ya, membuat kamu bingung, nggak tahu harus bagaimana kayak gitu ya. Ini kayaknya akan terjawab ya gitu. Karena mungkin kabar ini tuh kabar yang memang kamu tunggu gitu loh. Akhirnya tuh kayak membuat kamu tuh oke, bisa membuat keputusan gitu, aku harus begini ya. Jadi kamu tuh kayak nggak ragu-ragu lagi untuk membuat sebuah keputusan atau next kedepannya aku harus gimana kayak gitu. Informasi ini tuh pokoknya menjawab pertanyaan kamu lah gitu, sehingga akhirnya kamu tuh tahu keputusan apa yang akan kamu ambil gitu. Dan di sini ada Seven of Swords juga ya. Aku ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan atau tersembunyi, atau sesuatu kebohongan yang akhirnya tuh terungkap di sini. Aku rasa seperti itu ya. Ada sesuatu yang misal contoh ya, ada seseorang yang mengkhianati kamu, ada seseorang yang membohongi kamu, ada seseorang yang menipu kamu. Selama ini mungkin kamu nggak tahu ya, tapi ini kayaknya tuh kamu bakal tahu gitu loh, orangnya siapa gitu yang udah begitu ya berbuat seperti itu sama kamu gitu. Contoh misalkan ya, ada seseorang yang mengkhianati kamu ya, mungkin teman kamu gitu, atau justru pasangan kamu di sini ya. Misalkan kamu dikhianati pasangan kamu ya, selama ini tuh kamu tuh nggak tahu gitu loh ya, kebohongan dari pasangan kamu. Nah ini akhirnya tuh kamu mengetahui gitu loh ya, kebohongan itu, istilahnya seperti itu. Oke, sesuatu yang kamu takutkan, sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kamu, bener nggak ya sih, bener nggak dia itu bohongin aku, bener nggak ya dia ini sebenarnya nipu aku gitu. Sebenarnya kamu udah tahu gitu loh ya, udah kayak ada rasa feel gitu, tapi kamu kayak nggak ada bukti karena seperti itu ya, nggak ada ini sesuatu yang kayak membuktikan gitu. Itu kan masih dugaan kamu istilahnya gitu. Nah ini pada akhirnya tuh kamu tahu gitu, jadi kamu gak hanya menduga-duga tapi kamu mengetahui gitu. Oke. Ya, siapa yang licik, siapa yang berbuat licik sama kamu, siapa yang menipu kamu, siapa yang berbuat tidak baik sama kamu, itu kamu bakal tahu gitu loh ya, kamu bakal ngerti seperti itu.
Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa yang kabar baik lain buat kamu adalah kamu udah bisa menjadikan masa lalu pengalaman buat kamu ya, gitu. Jadi kamu tuh udah nggak ngerasa apa ya istilahnya, walaupun terkadang kamu ragu ya dengan masa depan kamu, sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui, tapi di sini eh, meskipun dengan penuh kehati-hatian ya saat kamu melakukan sesuatu atau melangkah ke depan, tapi kamu udah agak bisa ya, bukan agak bisa ya, udah ibaratnya tuh kayak udah 50% lah, ataupun sekitar 50-70% itu kamu udah kayaknya udah bisa meninggalkan masa lalu kamu, udah bisa memetik pelajaran dari masa lalu kamu gitu. Jadi aku ibaratkan sih 70% ya, walaupun kamu belum 100% gitu bisa let go, tapi kamu udah bisa nerima kenyataan bahwa kamu harus maju gitu, walaupun di sini dengan kehati-hatian, dengan agak sedikit ragu-ragu gitu ya tentang apa yang akan kamu ambil atau tentang langkah ke depannya gitu, atau tentang masa depan kayak gitu ya. Tapi kamu udah bisa menggunakan itu tuh, masa lalu kamu itu sebagai pengalaman atau pelajaran untuk kamu gitu. Ya, jadi kamu udah bisa lah katakanlah seperti itu, menjadikan masa lalu itu pelajaran buat kamu. Seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang kamu masih noleh ke belakang ya, tapi seperti yang aku bilang tadi, sekitar 50-70% kamu udah bisa gitu loh ya, melangkah maju gitu ya. It's okay, ini kan memang butuh proses gitu ya, apalagi ini yang membuat kamu tuh trauma banget, sakit hati banget gitu, karena di sini dia ini ya seseorang yang membawa pedang, 7 pedang, dan dia jalan gitu. Pedang itu kan apa ya, kayak tajam gitu ya, diibaratkan tuh sesuatu yang bisa melukai dirinya, ataupun kayak apa, bisa melukai tangannya kayak gitu loh ya. Diibaratkan tuh sesuatu yang melukai dirinya gitu ya. Pengalaman yang menyakitkan, istilahnya seperti itu ya. Oke, tapi udah bisa menjadikan itu tuh pelajaran ya, gitu ya, walaupun pelan-pelan tapi biasa ya, memang harus butuh proses dan memang berproses untuk menyembuhkan diri gitu, apalagi dari rasa sakit hati, kecewa berkaitan dengan hubungan itu memang gak mudah gitu ya, seperti itu. Tapi ini udah bisa memetik pelajarannya gitu, membawa pelajarannya. Makanya langkahnya tuh juga pelan, penuh dengan kehati-hatian gitu, karena udah bisa belajar dari pengalaman masa lalu ya, harus lebih waspada gitu loh, atau lebih hati-hati ke depannya agar tidak terulang lagi hal yang seperti dulu, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ambil yang resonate aja ya, dan kalau ada yang belum kamu pahami ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.